Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat, dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat mubarakah ini. Salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah menjunjungkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang bertabur cahaya Islam. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa setanah air, dan yang kami sayangi pemuda harapan bangsa, pemudi sunting mulia ikut serta membangun agama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Huzaimah Tahido Yanggu, sekarang ini Indonesia semakin liberal. Orang-orang homo dan lesbi semakin giat mengekspos perbuatannya secara terbuka. Fenomena ini semakin merebak di era modern dikarenakan oleh beberapa faktor yang sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang salah, kurangnya peran orang tua, pendidikan agama Islam yang kurang memadai, serta pornografi yang sangat mudah terakses semua kalangan. Homoseksual dan lesbi tidak hanya merusak kodrat dan kemuliaan manusia, tetapi resikonya lebih besar lagi, yakni dapat menimbulkan penyakit seperti kanker, HIV, AIDS, dan lain-lain. Demikianlah hadirin, bukti ilmiah betapa mengerikannya dampak buruk dari LGBT. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk menyampaikan syarahan yang berjudul LGBT dalam perspektif Islam. Allah telah memberikan gambaran perilaku LGBT dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 80 sampai 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi atattunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tunar rijala syahwatam min dunin nisa. Bal antum qaumun musrifun. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki,
bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Nabi Lut telah beriman kepada Allah. Kemudian Allah mengutus Nabi Lut untuk mendakwahi kaum Sodom yang tenggelam dalam perbuatan-perbuatan dosa seperti homoseksual. Hadirin yang berbahagia, Islam jelas tidak menghalalkan adanya LGBT karena Allah melaknat orang-orang yang melampaui batas dan LGBT termasuk di dalamnya. Dalam insting dan fitrah manusia tidak terdapat kecenderungan syahwat laki-laki pada laki-laki, perempuan pada perempuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramlan Yusuf Ramputi tentang homoseksual dalam perspektif hukum Islam menghasilkan konsep bahwa hukum Islam memandang hasrat seksual adalah fitrah yang merupakan kodrat manusia. Hukum Islam mengatur hasrat seksual biologis manusia dengan sebuah pernikahan. Islam jelas tidak menghalalkan adanya LGBT. Kemudian LGBT bertentangan pula dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta KHI bidang perkawinan yang mengatakan bahwa pasangan yang melakukan pernikahan adalah laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 71. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Inilah putri-putriku, kawinilah mereka jika kalian hendak berbuat secara halal. Nabi Lut telah memberi petunjuk kepada kaumnya untuk menikahi putri-putrinya. Tetapi mereka merasa keberatan dan beralasan tidak menginginkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah telah memberikan petunjuk bagi kaum homoseksual melalui Nabi Lut, yakni berhubungan dengan lawan jenis melalui cara yang halal. Jalan-jalan bersama Bu Tuti, pulangnya bertemu Bu Susi. Ada masalah LGBT, Quran pasti punya solusi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita perhatikan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-7. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul
عادون صدق الله العظيم. Mereka, orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Hadirin sebangsa setanah air, Quran pasti punya solusi. Allah telah menjelaskan bahwa kebahagiaan seorang hamba Allah sangat tergantung pada penggunaan kemaluannya. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah sangat dianjurkan untuk menahan hawa nafsu mereka, karena menahan ajakan hawa nafsu lebih ringan daripada menjaga hawa nafsu, lebih ringan daripada melakukan akibat dari dosa zina dan homoseksual. Demikianlah hadirin, dari syarahan di atas dapat disebutkan bahwa LGBT semakin berbag dan berbahaya. Menjaga pandangan dan kemaluan adalah solusinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Unzur maqala Wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.